Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, ibu sehat, kamu sehat, sehingga proses pembelajaran PJJ hari ini dapat terlaksana dengan baik. Tetap semangat ya anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu mengenai sistem transportasi di dalam tubuh kita, yaitu darah dan sistem peredaran darah ya. Tetapi pada pertemuan sekarang ini kita akan mempelajari tentang darah. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah menugaskan kamu untuk membaca, bahkan sudah menyelesaikan tugas-tugas mengenai darah tersebut, jenis-jenis darah. Tujuan Ibu di situ menyuruh kamu mengerjakan tugas itu supaya terlebih dahulu kamu membacanya, mempelajarinya, sehingga dengan dijelaskan oleh Ibu sekarang, materi itu akan lebih cepat sampai untuk dimengerti oleh kamu ya. Jadi saya putar kalau selama ini Ibu jelaskan dahulu, kalau kemarin Ibu suruh dulu kamu menyelesaikan tugas-tugas itu supaya ada dulu bekal di kamu tentang pengertian ya mengenai sistem transportasi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, baiklah, darah. Apa yang ada di benak kamu kalau Ibu sekarang bertanya ke kamu tentang darah ini? Kira-kira apa yang ada di pikiran kamu? Ya. Kalau Ibu sekarang bertanya ke kamu warna darah, pasti kamu semua menyatakan bahwa darah itu adalah berwarna merah. Yang kedua, apakah semua makhluk hidup itu di dalam tubuhnya terdapat darah? Barangkali kamu masih ingat insekta, yaitu misalkan nyamuk ya. Kalau Ibu sekarang menanyakan itu ke kamu, apakah nyamuk tersebut cairan tubuhnya itu disebutkan dengan darah? Kita tahu kalau disebutkan dengan darah adalah berwarna merah. Nah, sekarang nyamuk itu memiliki darah enggak ya? Nah, komponen darah itu ada yang disebut namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin itu apabila berikatan dengan oksigen ya, maka mengakibatkan cairan itu menyebabkan warna merah. Itulah yang disebutkan dengan darah. Nah, sementara cairan tubuh yang terdapat pada insekta tersebut tidak mempunyai hemoglobin ya. Supaya lebih gampang kamu tahu, darah daripada insekta tersebut tidak ada hemoglobinnya. Nah, itu sebabnya kalau misalkan tidak sengaja kamu kamu kena injak lah, atau mati kamu lihat yaitu lalat atau kecoak. Nah, dari tubuhnya tidak pernah dikeluarkan itu cairan yang berwarna merah. Ya, karena memang darahnya tidak ada hemoglobinnya. Jadi sehingga cairan yang dikeluarkan ketika kita matikan itu lalat itu misalkan tidak ada keluar yaitu cairan yang berwarna merah dari tubuhnya ya. Nah, bagaimana dengan nyamuk? Sering sekali kita memukul nyamuk, ada yang berwarna merah, ada yang tidak berwarna merah keluar dari tubuhnya ya. Nah, ketika nyamuk itu telah kenyang menggigit kita ya, maka ketika dia menggigit kita kan yang diisap itu darah kita. Nah, jadi ketika kita memukul dia lalu dari tubuhnya dikeluarkan cairan yang berwarna merah,
bukan berarti itu adalah nyamuk itu mempunyai darah berwarna merah, tidak. Itu adalah darah kita yang telah diisap sama nyamuk tersebut. Ketika kita pukul, maka keluarlah cairan yang telah dia hisap tersebut. Jadi itu adalah darah kita, ya. Jadi insekta tidak mempunyai hemoglobin sehingga cairan tubuhnya atau darahnya tidak berwarna merah. Oke, baiklah, kita masuk sekarang. Karena kita sekarang mempelajari sistem peredaran mengenai darah manusia, jadi fokus kita sekarang tentang darah manusia, di mana darah manusia itu terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah, ya. Darah itu 90% adalah air, ya. Jadi boleh dikatakan hampir 8% dari berat tubuh kita itu adalah air yang terdapat di dalam darah tersebut, ya. Nah, warnanya ada yang merah tua, merah jernih atau merah kebiruan, tergantung kepada jumlah oksigen yang diikat oleh hemoglobin darah tersebut. Jadi ada yang warna kekuningan, ada warna merah, merah tua, ya. Nah, kemudian pH-nya itu adalah 7,35 sampai 7,45. Sudah lewat dari 7. 7 kan netral, ya, jadi sudah mengarah ke basa dia, ya. Nah, jadi pH-nya 7,35 atau 7,45 dan berfungsi sebagai alat transportasi, yaitu membawa sari-sari makanan, kemudian menghantarkan enzim dan hormon, ya. Kemudian ada lagi dalam darah kita itu terdiri dari protein darah, ya. Protein darah itu ada 3 jenis, yaitu albumin, globulin, fibrinogen. Albumin yang berfungsi mengatur tekanan osmotik, globulin adalah pembentuk antibodi, fibrinogen adalah yang berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, kemudian ada lagi dalam plasma darah itu ada serum. Mungkin kamu pernah dengar. Serum itu adalah plasma darah tanpa fibrinogen, dan dia mengandung antibodi, ya. Jadi itulah yang terdapat pada plasma darah. Plasma itu kan cairan, ya. Nah, jadi darah kita itu tadi saya katakan terdiri dari plasma darah dan kemudian terdiri dari sel-sel darah. Sel darah manusia itu ada 3 jenis, yaitu eritrosit, leukosit yang bergranula dan tanpa granula, dan ada lagi yang disebut namanya trombosit. Eritrosit itu disebut dengan sel darah merah, leukosit sel darah putih, trombosit adalah keping-keping darah, ya. Nah, ketiga darah ini bertempat di pembuluh darah, ya. Jadi di dalam pembuluh darah kita itu sekali mengalir, ya, yaitu plasma dan sel-sel darah merah tersebut. Nah, inilah dia gambar daripada pembuluh darah, di mana di dalamnya ada yaitu sel darah merah. Kamu sudah mencatat, ya, sudah membaca bahwa sel darah merah tersebut itu bikonkav. Lihat di tengah-tengahnya ini ada cekung di tengah-tengahnya, ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu sel darah putih. Nah, ini, ya, sel darah putih itu tidak berwarna. Oke, dan ada lagi ini trombosit. Oke. Nah, jadi ketiga-tiganya itu ada di dalam pembuluh darah. Nah, ini yang kamu lihat yang coklat-coklat ini adalah plasma darahnya. Nah, kalau kita lihat komponen penyusun daripada darah itu persentasenya. Ini juga kamu sudah baca kan, sudah kamu gambar bahwa plasma darah itu lebih banyak. Nih ada sekitar 55%. Kemudian sel darah putih dan trombosit itu hanya 1%. Sedangkan sel darah merah di bawah ini
ada 45%. Jadi lebih banyak adalah plasmanya. Nah, kita lihat eritrosit. Ini dia bentuknya eritrosit tersebut, ya. Sel darah merah yang ini. Kalau ini sel darah putih ya. Jadi sel darah merah ciri-cirinya ini ada di tengah-tengahnya itu agak cekung ya. Nih. Nah, sedangkan yang ini keping-keping darah atau trombosit. Yang kecil-kecil ini trombosit. Jadi kita sekarang tentang eritrosit ini. Bentuknya bikonkav dan kemudian tidak mempunyai inti sel. Berfungsi membawa gas O2 dan CO2. Ya, kenapa dia bisa membawa O2 dan CO2? Karena dia mempunyai hemoglobin, ya. Nih, mengandung hemoglobin. Nah, umur darah tersebut ada 120 hari. Jumlahnya sekarang, pada wanita jumlah sel darah merah itu ada 4,5 juta per milimeter kubik darah. Sedangkan pada laki-laki itu 5 juta per milimeter kubik darah. Akan tetapi jumlah itu bisa naik turun tergantung dari kondisi seseorang. Darah itu mempunyai hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu protein yang terdiri atas hemin dan globin. Ya. Hemoglobin, jadi terdiri atas hemin dan globin. Hemin itu mengandung zat besi, ya. Hemin itu mengandung zat besi. Hemoglobin itu mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap O2, CO2, dan CO. Ya. Nah, seandainya ditanya di antara ketiga gas tersebut, yang mana yang lebih cepat, ya, berafinitas atau diikat oleh hemoglobin tersebut? Hemoglobin tersebut akan lebih cepat mengikat gas CO, ya, lebih cepat dia mengikat gas CO. Baru yang kedua CO2, baru O2. Nah, dengan alasan itulah, karena daya afinitas hemoglobin itu lebih cepat mengikat CO dan CO2, maka disarankan supaya kita mengatasi polusi, ya, mengatasi polusi karbon monoksida, ya, ini dari kendaraan bermotor, CO2, supaya kita tidak sesak napas. Kenapa sesak napas? Karena kalau ada yang tiga ini, ada CO, ada CO2, maka hemoglobin itu akan lebih dulu mengikat gas yang dua ini, baru O2, sehingga kita menjadi sesak napas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit. Yang pertama adalah jenis kelamin. Pada laki-laki normal, jumlah atau konsentrasi eritrosit mencapai 5,1 sampai 5,8 juta per milimeter kubik. Pada wanita normal, 4,3 sampai 5,2 juta per milimeter kubik darah. Kemudian, usia. Ya, usia juga mempengaruhi terhadap jumlah eritrosit. Orang dewasa memiliki jumlah eritrosit yang lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak. Ketinggian, ya. Orang yang hidup di dataran tinggi cenderung memiliki jumlah eritrosit yang lebih banyak. Kenapa? Gini ceritanya. Tekanan udara di dataran rendah itu lebih tinggi. Tekanan udara lebih tinggi di dataran rendah dibandingkan dataran tinggi. Nah, tekanan itu kan ada hubungannya kepada volume udara. Nah, karena tekanan udara di dataran tinggi, di dataran rendah, ya, karena tekanan udara lebih rendah di dataran rendah, karena tekanan udara lebih tinggi di dataran rendah, maka jumlah oksigennya pun, ya, jumlah oksigen atau jumlah udara pun di sana akan lebih banyak dibandingkan dengan dataran tinggi. Ya. Nah, karena di dataran tinggi sedikit atau lebih rendah tekanan atau lebih sedikit oksigen di sana, maka tubuh manusia itu akan berusaha
Bagaimana caranya supaya dapat dia mengimbangi. Kalau udah sedikit oksigen, berarti supaya selamat manusia itu hidup di sana, maka tubuh kita itu akan memproduksi yaitu jumlah oksigen, ya, jumlah eritrosit, ya, di dalam tubuh kita, ya. Nah, kemudian kondisi tubuh seseorang sakit dan luka banyak mengeluarkan darah, sehingga jumlah eritrosit pun jumlahnya bisa terpengaruh dengan kondisi sakit seseorang tersebut. Nah, tadi saya katakan bahwa eritrosit 120 hari umurnya. Setelah itu bagaimana? Setelah umur 120 hari, maka eritrosit itu dikatakan tua dan dihancurkan di dalam retikulum endotelium, di dalam limfa dan hati. Jadi diregenerasi lagi eritrosit yang tua tersebut. Ya. Menjadi apa? Dia akan terurai menjadi 3. 1, globin dan hemoglobin dipecah menjadi asam amino. Ya. Dipecah menjadi asam amino. Kan globin itu kan protein. Protein kan terdiri dari asam amino, ya. Nah, jadi globin itu akan dipecah menjadi asam amino, lalu nanti setelah pecah menjadi asam amino dipakai lagi, reuse, ya, dipakai lagi untuk membentuk protein darah yang baru. Kemudian menjadi Fe, zat besi. Zat besi yang ada di dalam dari hemoglobin dikeluarkan untuk digunakan dalam pembentukan sel darah merah lagi. Sedangkan heme dari hemoglobin akan diubah menjadi bilirubin atau warna kuning empedu dan biliverdin yaitu yang berwarna kehijau-hijauan dan nanti masuk ke dalam sistem pencernaan, ya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa empedu, dari mana warna empedu tersebut, ya, empedu kita lihat kan agak-agak kuning, agak-agak mengarah ke hijau. Nah, itu sebenarnya warna empedu itu adalah hasil peruraian eritrosit yang sudah 120 hari tersebut, yaitu dari hemenya. Oke. Nah, jadi itulah setelah 120 hari eritrosit itu dirombak menjadi 1 globin, Fe dan heme. Nah, sekarang leukosit. Leukosit adalah sel darah putih, ya, di dalam tubuh kita. Dia tidak berwarna dan sekarang dia mempunyai inti sel. Kalau tadi sel darah merah tidak mempunyai inti sel, tapi sel darah putih mempunyai inti sel. Berfungsi untuk melindungi tubuh dari benda-benda asing, virus dan bakteri. Jadi sistem pertahanan tubuh kita lah ini leukosit ini. Ada terbagi 2 jenis, yaitu ada yang tidak bergranula, ada yang bergranula. Granulanya itu yang butir-butiran yang ada di sini. Sedangkan yang ini, yang melekupnya ini adalah inti selnya, lobusnya nih. Ini inti selnya. Jadi granula itu bintik-bintiknya. Nah, monosit ada sih sedikit tapi hampir tidak ada. Ya, jadi sehingga dia dimasukkan di agranula atau tidak bergranula. Ya. Nah, jadi yang bergranula, basofil, neutrofil. Perhatikan bentuknya. Ini sering sekali bentuknya ini ditanyakan. Ya. Lalu ini neutrofil, nih ada 3 lobus. Eosinofil ada 2 lobus seperti ini. Monosit. Nah, monosit ini nanti bisa keluar dari pembuluh darah masuk ke jaringan dan dia berubah nama menjadi makrofag, ya. Fag itu kan memakan, jadi dia menjadi makrofag, memakan yaitu kuman-kuman yang ada di dalam jaringan. Jadi kalau dia udah keluar dari pembuluh darah, namanya berubah menjadi makrofag. Nah, sekarang limfosit. Limfosit itu inilah sel darah putih yang menghasilkan antibodi di dalam tubuh kita, ya. Yang menghasilkan itu adalah limfosit B. Limfosit itu ada 2,
yaitu limfosit B dan limfosit T, ya. Nah, jadi limfosit B inilah yang menghasilkan antibodi. Kemudian limfosit T itu membantu limfosit B dalam sistem pertahanan tubuh. Nanti kita akan mempelajari ini lebih mendalam lagi tentang fungsi-fungsi leukosit itu satu persatu waktu kita mempelajari tentang bab sistem imun. Neutrofil berfungsi sebagai fagosit aktif untuk menyerang dan menghancurkan bakteri, virus, dan agen penyebab cedera lainnya. Itu neutrofil, ya. Eosinofil berfungsi sebagai fagosit lemah, fagosit memakan, ya, dan berperan dalam pembuangan racun penyebab radang pada jaringan yang cedera, ya. Kadang kita ada cedera, kemudian ada radang di situ, maka eosinofil itu yang akan memfagositnya. Kemudian basofil berfungsi untuk menghasilkan histamin dan heparin, ya. Histamin itu adalah anti pembekuan darah. Leukosit adalah agranulosit, juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit kembali dibagi menjadi dua, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B berfungsi sebagai penghasil antibodi untuk merespon antigen. Jadi kalau ada misalkan masuk bakteri, ya, maka limfosit B akan menghasilkan antibodi untuk menyerang, ya, untuk menyerang virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan limfosit T berfungsi untuk menghasilkan limfokin untuk membantu limfosit B dalam merespon antigen. Monosit sebagai fagosit yang aktif, ya. Nah, pada umumnya sel darah putih tersebut, leukosit itu mempunyai sifat diapedesis, yaitu setelah dapat menembus pembuluh darah, ya, menuju ke jaringan, ya. Jadi kemampuan sel darah putih untuk menembus lapisan endotelium pembuluh darah menuju ke jaringan ini disebut namanya adalah diapedesis. Jadi dia tidak tetap berada di dalam pembuluh darah, ya. Leukosit itu, sel-sel darah putih itu, dia tidak tetap berada di dalam pembuluh darah. Dia akan melaksanakan fungsinya sesuai nanti di mana ada, yaitu kuman itu berada. Makanya dia bersifat diapedesis, yaitu dapat menembus pembuluh darah untuk menyerang di mana ada kuman-kuman. Baik, jenis darah yang ketiga adalah trombosit atau keping-keping darah. Ini dia dapat bergerak secara amoeboid seperti amuba, tidak ada nukleusnya, ya. Berarti kalau darah kita ada 3 jenis, ada 2 yang tidak mempunyai inti sel, yaitu eritrosit dan trombosit. Jumlahnya sekitar 150.000 sampai 400.000 butir per milimeter kubik darah. Dia tidak berwarna. Sitoplasmanya dibungkus oleh membran plasma dan penting dalam proses pembekuan darah. Ketika kita luka, ya, supaya darah kita itu tidak mengucur terus, maka itulah tugas yang dilaksanakan oleh si trombosit. Umurnya 5 sampai 9 hari. Trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag. Makrofag tadi adalah monosit yang keluar dari pembuluh darah. Ya, saya ulang, trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag di hati dan di limfa pada saat darah melewati organ tersebut. Jika pembuluh darah kita robek atau terpotong tidak sengaja, misalkan oleh pisau di dapur, kita mengiris bawang di dapur tidak sengaja terpotong tangan kita, ya, maka trombosit akan mengeluarkan zat yang namanya adalah serotinin dan prostaglandin. Apa fungsinya yang dua ini? Yang dua ini berfungsi menyebabkan otot polos pembuluh darah akan mengerut sehingga lubang luka dari tempat di mana tadi luka itu terpotong mengecil. Nah, sehingga dengan mengecil pembuluh darah tersebut
akan dapat mengurangi jumlah darah yang mengucur keluar. Sekarang masuk dalam proses pembekuan darah. Ya. Ketika tubuh kita luka, nah ini ada tangan yang terluka nih. Ya. Ketika tubuh kita terluka, ya, maka trombosit yang ada di dalam pembuluh darah dekat ke luka tersebut akan pecah. Ya, ini dia trombositnya. Ya, yang merah ini kan darah keluar. Supaya tidak mengucur ini darah ini, maka tubuh kita itu mengadakan suatu proses pembekuan darah, dia dilaksanakan oleh trombosit. Jadi ketika luka itu terjadi, trombosit itu akan pecah lalu mengeluarkan satu macam enzim yang disebut namanya trombokinase. Jadi trombokinase itu adalah enzim. Kita tahu enzim ini adalah berfungsi untuk mempercepat suatu terlaksananya reaksi kimia. Ya. Nah, sekarang di dalam hati dengan adanya vitamin K, maka akan dibentuk protrombin. Ya, saya ulang, di dalam hati dibantu oleh vitamin K, di dalam hati akan dibentuk protrombin. Nah, protrombin ini dibantu oleh ion kalsium akan dirubah menjadi trombin. Dipercepatlah itu peristiwanya itu oleh enzim trombokinase. Itu sebabnya panahnya ke sini. Ya, jadi fungsi trombokinase ini bukan merubah protrombin menjadi trombin, tetapi membantu mempercepat proses perubahan protrombin atau mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Dibantu oleh vitamin dibantu oleh ion kalsium. Nah, lalu trombin ini adalah berfungsi untuk merubah atau merubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang akan menutup luka tersebut. Nah, inilah dia fibrin. Sekarang fibrin ini sudah menutup luka ini seperti jaring-jaring ini, mengurung. Ya, jadi sel-sel eritrosit itu dikurung nih, ini dia, dikurung supaya tidak keluar lagi. Ya, tidak keluar lagi dari luka tersebut. Jadi yang menutup luka itu adalah fibrinnya, ya. Nah, tetapi kalau tidak ada protrombin, ya, kalau tidak ada protrombin, fibrin itu tidak akan ada, sebab protrombin ini nanti akan dirubah menjadi trombin. Trombin berfungsi merubah fibrinogen menjadi fibrin, ya. Nah, kemudian protrombin ini harus dibantu pembentukannya oleh vitamin K di hati. Ya. Nah, jadi trombokinase ini dikeluarkan oleh trombosit. Ini adalah enzim yang mempercepat proses perubahan protrombin menjadi trombin. Nah, begitulah proses pembekuan darah di dalam tubuh kita. Ya. Supaya darah itu tidak mengalir terus kalau luka. Ya. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita mengenai darah dan proses pembekuan darah. Ya, mudah-mudahan kamu dapat mengerti, karena sebelumnya Ibu sudah menugaskan kamu untuk mencatat mengenai darah, fungsi-fungsinya dan jenis-jenis darah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.